Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Amma ba'. Saudaraku, tujuan disyariatkannya ibadah puasa bukan supaya kita menjadi lapar dan haus, bukan supaya kita menjadi lemas, bukan supaya kita menjadi sakit dan tak berdaya. Akan tetapi tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Atas pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat meraih derajat ketakwaan itu? Dan apa ciri-cirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu susah maupun senang. Ini berarti orang yang bertakwa adalah orang yang dermawan. Dermawan bukan berarti kaya. Kekayaan bukan dinilai dari harta, akan tetapi kekayaan dinilai dari seberapa banyak rasa syukur kita. Karena kalaupun banyak harta, akan tetapi tidak ada rasa syukur, maka yang terasa adalah kurang dan kurang. Akan tetapi sebaliknya, meskipun hidup tidak dengan kecukupan, akan tetapi ia mampu memberikan. Jika kita bersyukur, maka semuanya menjadi cukup. Semuanya menjadi indah dengan rasa syukur. Bukan bahagia yang mampu membuat kita bersyukur, akan tetapi bersyukur yang mampu membuat kita bahagia. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mampu mengendalikan emosinya ketika ia marah dan mampu memaafkan orang lain ketika ia salah. Ini bukan berarti orang yang bertakwa tidak pernah berbuat salah, tidak pernah marah. Akan tetapi orang yang bertakwa adalah ia yang mampu mengendalikan emosi ketika ia dalam keadaan marah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal godob." Orang yang hebat, orang yang kuat adalah bukan orang yang mampu berkelahi, akan tetapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah ia yang mampu menahan emosinya ketika ia marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jika orang lain berbuat salah, maafkanlah, karena kita pun pernah berbuat salah. Ingat prinsip hidup, lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang lain. Lupakan keburukan orang lain dan ingat kebaikan orang lain. Oleh karenanya, jika saudaramu pernah berbuat salah, maafkanlah. Jangan marah-marah, karena dengan amarah hidup semakin tak terarah. Hidup mudah gelisah, tapi dengan memaafkan maka hidupmu menjadi nyaman. Yang ketiga adalah walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika ia berbuat salah, ia langsung mengingat Allah, ia langsung berzikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ia langsung memohon ampunan kepada Allah, berharap dosa-dosa yang ia lakukan diampuni, karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa ia selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ia tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Saudaraku, orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tak pernah punya salah. Akan tetapi ia yang ketika memiliki kesalahan, ia langsung mengingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya Maha Pengampun. Allah sebaik-baiknya Maha Penolong. Siapa lagi yang akan mengampuni kita selain Allah? Kemudian ia tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan, akan tetapi setiap manusia mempunyai kesempatan untuk merubah keadaan menjadi kebaikan. Semoga dengan datangnya Ramadan kita dapat memperoleh kebaikan, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan dan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.